tawaran untuk menjadi cawapres Anies bukan sekedar menambah elektabilitas Anies semata, melainkan upaya untuk melindungi orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi BTS Porcikominfo. Hai sahabat Ruai, kembali bersama dengan saya Ika Christine di program Suara Ruai. Kali ini kita akan membahas mengenai gagalnya PKS yang ingin menyandra Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapatkan tawaran dari Presiden PKS Ahmad Syahiku untuk menjadi bakal calon wapresnya bagi Anies Rashid Baswedan. Adapun alasan Pak Mahfud menolak tawaran Presiden PKS tersebut ya karena khawatir koalisi perubahan bakal pecah atau bubar di tengah jalan. Pak Mahfud juga meminta Denny Indrayana dan Ahmad Syahiku untuk menjaga agar si Anies mendapatkan tiket sebagai Capres 2024. Sebab jika Anies gagal mendapatkan tiket Capres, maka pemerintah akan kembali dituduh menjegal Anies untuk menjadi Capres. Mengapa PKS mempertimbangkan Pak Mahfud MD sebagai salah satu bakal Cawapres? Ini tidak bisa dilepaskan dari diskusi yang belum tuntas di internal koalisi perubahan terkait sosok yang paling tepat untuk mendampingi Anies Baswedan. Pertimbangan PKS mengajukan Pak Mahfud Cawapresnya Anies, ia tidak bisa dilepaskan dari pentingnya untuk mendongkrak elektabilitas Anies yang semakin hari semakin turun merosot. Selain itu, diharapkan agar menyatukan kelompok yang pro Jokowi dan kelompok yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Sementara Anies terlalu tergantung pada kelompok yang kritis terhadap Jokowi. Sedangkan pamor Pak Jokowi sendiri semakin hari semakin meningkat. Langkah Pak Mahfud menolak tawaran PKS tersebut sudah sangat tepat. Karena dengan bergabungnya beliau ke koalisi perubahan akan memiliki banyak dampak. Salah satunya nih, penegakan hukum pada kasus korupsi 8 triliun rupiah. Dan kita perlu mencurigai, tawaran untuk menjadi cawapres Anies bukan sekedar menambah elektabilitas Anies semata, melainkan upaya untuk melindungi orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi BTS Porcikominfo. Ternyata PKS ini sangat salah besar. Pak Mahfud bukan tipikal manusia yang haus kekuasaan hingga tidak mudah untuk dikelabuhi. Lagi pula, Pak Mahfud secara lugas dan terang-terangan mengatakan bahwa beliau tidak mendukung Anies. Pernyataan beliau tersebut disampaikan di acara Kick Andy Metro TV. Ya sungguh tidak masuk akal lah. Kalau tawaran itu cuma untuk menaikkan elektabilitas Anies semata, pasti di balik itu semua ada maksud-maksud terselubung. Apalagi AHY merelakan posisi cawapresnya diberikan kepada orang lain. Selama ini kan kita tahu slogan koalisi perubahan yaitu antitesis dari Pak Jokowi. Sementara Pak Mahfud sampai saat ini, sampai detik ini masih menjalankan program kerja Pak Jokowi. Ya salah satunya memerangi korupsi. Ya apa iya? Apa masuk akal jika Pak Mahfud menerima tawaran PKS itu? Ya saya kira beliau tidak akan kembali bersuara menyuarakan perang terhadap korupsi. Selain itu nih, Pak Mahfud ini bukan orang bodoh. Beliau pasti hitung-hitungan. Ya buat apa sih memaksakan bergabung dengan koalisi perubahan jika dapat dipastikan bakal kalah telak? Mendingan ya menerima tawaran yang sudah pasti deh, sudah pasti menang.
atau setidaknya berpeluang 75% bisa menang. Pak Mahfud ini kan ya bukan Anies yang menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisinya supaya bisa terwujud. Karena beliau seorang tokoh nasional, negarawan yang tangguh. Beliau lebih layak jadi capres ketimbang sekedar cawapres. Ya kalau dibandingkan dengan si Anies, jauh bedanya. Pak Mahfud walaupun tidak pernah membangun jalan, tapi beliau tidak pernah membuat sumur di tengah jalan. Apalagi mengganti nama-nama jalan. Yang lebih absurd lagi, bisa mengubah jalan cerita dari koalisi perubahan ini. Dari cerita itulah kita telah lihat bagaimana koalisi perubahan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan wajar jika sampai saat ini cawapres untuk Anies belum dideklarasikan. Katanya sudah mengantongi nama cawapresnya. Ternyata sampai saat ini masih nyari-nyari. Koalisi perubahan sesuai dengan namanya, yaitu selalu berubah-ubah. Dari hal ini kita bisa menilai bahwa orang-orang di koalisi perubahan omongannya tidak bisa dipegang. Jangankan menepati janji terhadap rakyat, janji yang sudah diumumkan di media masih saja diingkari. Makanya menurut saya dengan ditawarkannya Pak Mahfud itu ya sama halnya melamar tanpa pacaran. Tidak tahu apakah dia suka kepada kita atau tidak. Ya sebenarnya sih AHY ada peluang untuk segera keluar dari koalisi perubahan. Karena namanya AHY ternyata nih masuk radar dari 10 nama yang berpotensi mendampingi Pak Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya. Hal ini sudah diungkapkan dari Ibu Puan Maharani sendiri. Menurut saya nih, lebih baik Mas Ahy gabung saja dengan PDI Perjuangan. Tapi ingat Mas Ahy, jangan terlalu berharap ya jadi cawapresnya. Karena saingan dari Mas Ahy ini yang 9 orang lainnya merupakan orang-orang yang top yang pastinya lebih berpengalaman. Dengan Demokrat bergabung dengan PDI Perjuangan, minimal jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Kembali nih soal Pak Mahfud yang ditawarkan untuk menjadi cawapresnya si Anies. Yaitu sama halnya memanfaatkan elektabilitas Pak Mahfud, dan Anies bukan figur yang pas untuk disandingkan dengan Pak Mahfud. Karena apa? Beliau merupakan tokoh pemersatu bangsa, bukan sebaliknya. Bagi kami, orang di desa, orang di kampung pedalaman, Pak Mahfud MD itu adalah reinkarnasinya Gus Dur yang tidak memberi batasan walaupun berbeda agama dan berbeda suku. Saya Ika Christine, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.